Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Fidialfiani dengan NIM 4321811190. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya mengerjakan tugas ini dengan mata kuliah Perekonomian Bisnis dengan dosen pengampu Bu Rike Pernamasari SEMAK. Saya ingin mempresentasikan tentang masalah kondisi perekonomian di Indonesia. Yang pertama, saya ingin membahas tentang konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Untuk yang kedua, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan UMKM? Kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah yaitu sebagai hak wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah. Dengan perundang-undangan, untuk selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peran perundang-undangan. Daerah otonom merupakan bagian penting dari sistem pemerintah di Indonesia. Daerah yang menetapkan aturan otonomi daerah di Indonesia ada banyak daerah otonom yang berdiri. Untuk definisi daerah otonom sendiri, secara rinci dalam undang-undang yang berlaku, arti dari otonom bisa menjelaskan sistem kerja pemerintah daerah. Semua daerah di Indonesia memberlakukan otonomi daerah. Ini membuat tiap daerah otomatis menjadi daerah otonom. Diliput dari liputan6.com, daerah otonom adalah wujud dari pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Arti daerah otonom sendiri menurut liputan6.com berarti tiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri. Hakikat otonomi daerah ada 3, yaitu untuk yang pertama adanya hak untuk mengurus rumah tangga sendiri, yang kedua bahwa hak untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing adalah hak yang terbatas hanya dalam wilayah daerahnya masing-masing. Yang ketiga, bahwa setiap daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya. Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku. Yang pertama, diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Amandemen kedua pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ini dilansir sumber dari www.kompas.com. Selanjutnya, ada 5 macam jenis-jenis otonomi daerah, yaitu otonomi formal, otonomi real, otonomi nyata, otonomi material, dan otonomi organik. Tujuan otonomi daerah sendiri, untuk yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat, menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah, antar pusat, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi,
untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta terakhir tujuan dari otonomi daerah mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Untuk salah satu contoh dari UMKM pada masa pandemi COVID-19, ini dilansir dari sumber jurnal, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan usaha mikro dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi COVID-19. Bagi usaha mikro, pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula serta penambah dana LPDB atau yang sering disebut lembaga pengelola dana bergulir atau koperasi, dan UMKM yang dapat digunakan untuk peminjaman murah bagi UMKM. Diperlukan peningkatan kerjasama antara kementerian atau lembaga pemerintahan daerah, institusi perbankan, fintech, marketplace, dan seluruh pelaku usaha untuk dapat menyiapkan UMKM agar dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global di masa pandemi ini. UMKM digital sendiri sangat produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan UMKM? Kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut? Saya mengambil contoh dari berbagai masalah yang timbul dan dari pemerintah yang mengatasi masalah tersebut dari jurnal Yuliati tahun 2001, analisis kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah, manajemen keuangan daerah UPP YKPN Yogyakarta. Masalah apa saja yang timbul? Untuk yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Dengan penjelasan salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya. Itu mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini, sebenarnya sudah muncul inherent risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi bukan optimalisasi. Perolehan pendapatan daerah, upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Untuk yang kedua, masalah yang dihadapi, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dimulai dari daerah, untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintah sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Untuk yang keempat, kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah sebagai pemerintah, daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi, meningkatkan taraf hidup rakyat, mensejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada 20%, pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan perbuah kesejahteraan rakyat di daerah.
Namun masih 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksanaannya. Penyelenggaraan ekonomi otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik dalam artian mentalitas, integritas, maupun kapasitasnya. Untuk masalah yang terakhir, yang sering sekali terjadi adalah korupsi di daerah. Fenomena ini yang sudah sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyal ini sering menjadikan alasan untuk pejabat publik yang mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk pergi ke luar negeri dengan alasan studi banding. Mulai terdengar saat ini bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dilansir dari berita kompas.com yang saya baca, belum lama diberitakan di harian Kompas, bagaimana legislatif Kota Yogyakarta membagi dana 700 juta untuk 40 anggotanya atau 17,5 per orang dengan alasan menutup biaya operasional dengan kegiatan kesekretariatan. Mengapa harus ada bagi-bagi sisa anggaran? Tidaklah jelas aturannya bahwa sisa anggaran seharusnya tidak dihabiskan dengan acara bagi-bagi, melainkan harus disetorkan kembali ke kas daerah. Dipandang dari kacamata apapun, perilaku pejabat publik yang cenderung menyukai menerima uang yang bukan haknya adalah tidak etis dan tidak bermoral, terlebih jika hal itu dilakukan dengan sangat terbuka. Jadi untuk masalah korupsi saat ini yang belum diselesaikan adalah karena dari pihak pusat pun tidak cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana tidak? Karena orang pusat pun melakukan hal yang sama seperti di daerah. Seperti itu. Lalu bagaimana pemerintah harus menyelesaikannya? Next. Nah, selanjutnya, bagaimana pemerintah cara menyelesaikan masalah otonomi daerah ini di Indonesia? Untuk yang pertama, pemerintah harus membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah. Yang kedua, pemerintah memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanaman nasional seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Untuk yang tiga, pemerintah harus melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, pemerintah harus meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Jadi teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang masalah yang dilalui di Indonesia, masalah otonomi di Indonesia, dan cara menyelesaikan masalah di Indonesia. Jadi pada intinya, pemerintah harus gerak cepat untuk cara menyelesaikan berbagai masalah otonomi di Indonesia. Sebenarnya masalah di Indonesia, masalah otonomi di Indonesia itu banyak sekali. Karena yang saya sebutkan itu hanya digarisbesarkan saja. Yang hanya terlihat sampai saat ini sangat sulit penyelesaiannya oleh pemerintah. Gitu. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.